Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan yang telah saya buat dalam laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan judul Upaya Peningkatan Kemampuan Literasi, Rasa Peduli Lingkungan, serta Pencegahan Perundungan. Sebelum saya memaparkan hasil laporan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kanti Rahayu, lahir di Cirebon pada tanggal 22 Januari tahun 1999 dengan NIP 1999 01 22 20 24 21 2011. Di sini saya bekerja di SD Negeri 2 Palimanan Barat dengan jabatan guru kelas 5. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan visi dan misi di SD Negeri 2 Palimanan Barat. Visi SD Negeri 2 Palimanan Barat yaitu terwujudnya peserta didik yang berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri peserta didik yang berwawasan iptek. Dengan visi tersebut, maka misi SD Negeri 2 Palimanan Barat yaitu yang pertama, membimbing peserta didik memiliki dasar-dasar akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, membina peserta didik memiliki kemampuan akademik, kreatif, berpikir kritis, pemberani, bertanggung jawab, dan mandiri. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi pada seluruh warga sekolah. Yang kelima, menumbuh kembangkan kegiatan yang berwawasan iptek dan religius. Selanjutnya, struktur organisasi tenaga kerja di SD Negeri 2 Palimanan Barat dikepalai oleh Bapak Sariman SPD SD dan dikomitei oleh Bapak Dirman SD. Di mana SD Negeri 2 Palimanan Barat ini berjumlah 17 rombel dengan guru kelas berjumlah 17 orang, guru PJOK 1 orang, guru PAI 3 orang, serta guru mulok 1 orang. Latar belakang dari rencana aksi perubahan ini yaitu yang pertama, kurangnya kemampuan literasi peserta didik, yang kedua, perundungan atau bullying di sekolah dasar, yang ketiga, kurangnya rasa peduli peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Maksud dan tujuan dari latar belakang tersebut yaitu meningkatkan literasi peserta didik di sekolah dasar, mencegah perilaku perundungan atau bullying di lingkungan sekolah, menumbuhkan rasa peduli peserta didik pada lingkungan sekolah. Waktu dan tempat rencana aksi perubahan ini akan dilakukan dari tahun 2025 sampai dengan 2029 di SD Negeri 2 Palimanan Barat. Rendahnya kemampuan dan minat literasi peserta didik, hal ini dapat diketahui melalui rapor pendidikan SD Negeri 2 Palimanan Barat yang diperoleh dari ANBK yang diadakan di kelas 5. Faktor yang menyebabkan masalah literasi di SD Negeri 2 Palimanan Barat yaitu kurangnya minat membaca buku sejak dini dan kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami bacaan. Selain masalah literasi, perundungan atau bullying di sekolah dasar juga menjadi isu serius yang mengancam kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Perundungan dapat terjadi dalam bentuk fisik, verbal, sosial, atau cyber. Meskipun masalah literasi dan perundungan tampaknya berdiri sendiri, keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan antara masalah literasi dan perundungan menunjukkan bahwa kedua isu ini saling mempengaruhi dalam konteks perkembangan siswa. Rendahnya kemampuan literasi dapat berkontribusi pada terjadinya bullying. Sementara bullying itu sendiri bisa merusak kepercayaan diri siswa dalam mengembangkan keterampilan akademik, termasuk literasi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, sedangkan menekankan pentingnya literasi yang kuat serta mengurangi stigma dan perundungan di sekolah. Kurangnya rasa peduli peserta didik terhadap lingkungan sekitar juga menjadi masalah yang masih terjadi di SD Negeri 2 Palimanan Barat, seperti masih sering membuang sampah sembarangan sehingga sampah terlihat menumpuk pada salah satu sudut sekolah. Solusi permasalahan dari
latar belakang tersebut, yaitu sebagai guru P3K yang profesional, maka dalam melaksanakan tugasnya saya akan membuat rencana aksi perubahan, yaitu melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan agar meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan di atas, saya akan menyusun rencana aksi perubahan yang akan saya rencanakan untuk 5 tahun ke depan sebagai tugas dan tanggung jawab untuk perubahan sekolah menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama ada kegiatan Gemas Aku atau gerakan membaca 1 minggu 1 buku. Gemas Aku adalah satu program yang dibuat oleh tim Klasa Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan memberikan siswa suatu tantangan untuk membaca 1 buku dalam 1 minggu. Kegiatan Gemas Aku ini bukan hanya sekedar kegiatan membaca buku, akan tetapi ada kegiatan mereview buku setelah membaca buku 1 minggu. Tujuan kinerja dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kegemaran membaca melalui pembiasaan membaca. Indikator pencapaian, peserta didik mampu membaca dengan tuntas 1 buku dalam 1 minggu. Waktu perolehannya yaitu pada bulan Maret 2025 sampai dengan Februari 2027. Yang kedua yaitu membuat pohon literasi. Kegiatan membuat pohon literasi ini berkaitan juga dengan kegiatan Gemas Aku. Setelah siswa selesai membaca dan mereview, siswa akan menuliskan judul buku, penulis, banyaknya halaman, serta nama siswa pada kertas yang sudah disiapkan dengan bentuk daun dan ditempelkan pada pohon literasi tersebut. Tujuan kinerja dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan minat baca dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Indikator pencapaian, peserta didik mampu meningkatkan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. Waktu perolehannya yaitu Februari 2025 sampai dengan Maret 2027. Yang ketiga yaitu kampanye anti-bullying dengan program TES atau toleransi, empati, dan saling menghargai. Tujuan kinerjanya yaitu mengedukasi peserta didik tentang rasa toleransi, empati, dan saling menghormati antar sesama manusia, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat melalui sosialisasi terjadwal. Indikator pencapaian dari kegiatan tersebut yaitu tumbuhnya rasa toleransi, empati, dan saling menghargai antar sesama peserta didik sehingga tercegahnya tindakan bullying. Waktu perolehan kegiatan tes ini dari bulan Maret 2027 sampai dengan Februari 2028. Kegiatan yang keempat yaitu mengolah sampah berdasarkan jenisnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu peserta didik dapat membedakan dan memilah sampah organik dan anorganik. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik dapat membuang sampah berdasarkan jenis sampahnya. Waktu perolehan yaitu dari bulan Februari 2028 sampai dengan bulan Maret 2029. Yang kelima yaitu gerakan pungut sampah bersahaja atau garpu saja. Peserta didik agar dapat selalu menjaga kebersihan setiap hari selama 5-10 menit biasanya dilaksanakan sebelum proses belajar mengajar dimulai. Indikator pencapaiannya yaitu peserta didik dapat menjaga kebersihan lingkungan serta dapat membuang sampah pada tempatnya. Waktu perolehan kegiatan ini yaitu pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Maret 2029. Selanjutnya kesimpulan dari rencana aksi perubahan ini yaitu dengan disusunnya rencana aksi perubahan ini dapat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja P3 Kabupaten Cirebon secara umum, bertujuan untuk memahami etika, tugas dan fungsi ASN, memahami struktur organisasi dan tata kerja serta manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.